1, 2, 3. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Tribuners. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Jumpa lagi sama kita host 2 kece ya Dek ya. Mm-mm. Nih intronya tadi nggak denger ya Dek ya? Udahlah itu aja. Nggak apa-apa. Udah denger itu. Oke. Seperti biasa saya Lani. Saya Tari. Biasalah membawa 3 berita terhot, terpanas dan terpercaya ya kan. Terupdate. Di mana lagi kalau bukan di Tribun Medan ya kan. Iya betul. Acaranya nama programnya Selamat sore Medan. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, tapi untuk kami Rabu ya. Nah, Ya, seperti biasa lagi tadi ya kan. Jadi kita punya 3 berita nih, Tar. Apa tuh Kak? Aduh, tentang PPKM enggak? Enggak sih. Nah, jadi Tentang si siswa di Medan boleh belajar tatap muka 1 kelas 8 orang katanya. wow. Jadi Kota Medan resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 yang berlaku sejak 21 September hingga 4 Oktober 2021 nih, Tar. Jadi Wali Kota Medan Pak Bobi Nasution telah mengeluarkan surat edaran atau SE Wali Kota tentang penerapan PPKM level 3 di Medan dan pengoptimalan posko COVID-19. Jadi dalam poin nomor 2 SE tersebut, pelaksanaan belajar tatap muka di satuan pendidikan telah diperbolehkan nih Tribuners nih. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang mulai belajar, udah inilah ya kembali ceria lagi lah sekolah-sekolahnya ya kan. Iya, tapi kayaknya mereka apakah harus vaksin dulu baru boleh sekolah atau gimana kan? Nanti kita tanya sama Kak Hani kan. Ya Kak Hani ya kan. Nah, jadi lebih lanjut Pak Bobi mengatakan pelaksanaan belajar tatap muka di masa PPKM level 3 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat nih. Jadi kurasa nggak ada yang boleh-boleh bagi-bagi makanan, Dek. Kalau dulu zaman-zaman kita dulu tuh, Dek. Mie Sakura tuh. 1 tangan, Bagi-bagi 10 rame-rame. orang masuk ya kan. Keluar lagi karena itu. Ludahnya lengket semua di dalam jari itu ya kan. Kok terus kayaknya nggak, kantin pun kayaknya nggak buka ya. Mungkin nggak buka juga sih. Terus macam adikku sih sekolah, dia kalau apa harus dijemput orang tuanya baru boleh keluar dari ruang kelas. Oh gitu. Kalau nggak boleh. Jadi kalau misalnya orang tuanya sibuk macam mana nggak 1 malam malah tidur gitu? Enggak lah, pakai Gojek lah nanti. Oh iya, zaman sekarang udah canggih ya. Digojekin lah dia. Begitu. Atau jangan-jangan zaman sekarang kan ada anak-anak yang pandai deh. Iya, pulang sendiri ya kan. Enggak. Jadi? Dijadikannya abang Gojek itu sebagai wali dia kan, supaya dijemput dia kan. Iya. Untuk ngambil rapot biasa kayak gitu. Pernah kejadian gitu berarti ya? Pernah lah. Tahu Aku dulu aja. kok nggak salah. Kayak gitu dulu. Zaman dulu kan gak ada itu. Tukang beca, bang beca. Jadi termasuk dalam 1 kelas hanya boleh 25%, kalau dihitung itu hanya 8 atau bahkan hanya 5 murid dalam 1 kelas. Dia memastikan penerapan protokol kesehatan tidak hanya di dalam lingkungan sekolah namun juga di luar sekolah. Nah ini Tribuners nih. Tapi sebelumnya kita live sama tanya sama Kak Hani. Kita tonton videonya dulu. Boleh, silakan. Yang matang bang, semuanya perlu persiapan yang matang, baik itu sekolah tatap muka. Kemarin sudah sebelum ini kan sudah dilihat ya, ketika penurunan kasus COVID di Kota Medan, kita kemarin langsung gencar melaksanakan vaksin untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang di umur sudah diperbolehkan. Adik-adik kita, anak-anak yang SMP sudah kita langsung vaksin kemarin. Tentunya ini perlu persiapan. Kita juga sudah katakan kemarin bagaimana persiapannya hanya boleh 1 kelas 25%. Itu misalnya kalau dihitung-hitung hanya 8 sampai 10, bahkan ada yang 5 satu murid dalam 1 kelas. Nah, ini jadwalnya sudah diberikan, kita juga sudah pernah simulasi. Tapi yang kita sampaikan tadi adalah di dalam lingkup sekolahnya aman, di luar juga harus aman. Itu juga yang paling penting. Nanti adik-adik kita nggak tahu nih, kalau nanti pulangnya naik angkotnya sudah aman belum? Kan gitu. Angkot itu kan sudah jelas 75% aturannya, angkutan umum. Supirnya itu harus pakai masker, jangan pula lagi sampai merokok lagi. Ini makanya saya bilang patroli, justisi, menggunakan prokes, ini yang kita utamakan. Maka kita perbolehkan 50% prokesnya, tidak ada jual makan minum di dalamnya. Itu untuk bioskop, tapi itu tadi anak di bawah 12 tahun nggak boleh masuk, nggak boleh diajak nonton. Nah ini yang perlu disosialisasikan dulu. Nanti akan kita komunikasikan dengan pemilik mall ataupun bioskopnya. Ini sudah boleh, tapi aturannya harus juga yang nonton itu menunjukkan peduli lindungi ya, tidak peduli lindungi. Sudah resmi, kita juga sudah menerima Inmendagri, Inbuk, dan sudah kita teruskan melalui
surat edaran wali kota. Nah, tapi tetap saya katakan kita tidak boleh euforia karena ini COVID-nya masih ada, bukan hilang. COVID-nya masih ada, namun penyebarannya, transmisinya yang berkurang dan itu. Oleh karena itu, strategi Kota Medan ke depannya tentunya yang paling penting untuk menjaga ini adalah prokes. Ini ke depannya akan lebih banyak kita buat patroli atau justisinya itu tentang prokesnya, menggunakan masker, menjaga jarak, tidak kerumunan. Nah, itu tetap akan kita lakukan. Tetap kita lakukan. Nah, itu jadi tadi Dek mengenai si menurut dari Pak Bobi Nasution ya. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong tentang pemberitaan ini, izin kita buka masker ya, Dek. Oh iya. Karena kita sudah melakukan protokol kesehatan. Iya, betul. Hmm. Kak, aku belum pakai lipstik loh. Oh, nggak apa-apa, kan agak jauh jadi nggak pala kelihatan gitu. Karena kebanyakan makan tadi. Makan apa, Dek? Banyak lah pokoknya. Karena pemret kita tadi ulang tahun. Lagi ulang tahun Kak. ya, yang keberapa? Gak tahu. Tanya. Pokoknya happy birthday untuk Bang Iin. Pemret kita ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Pak, tambah gaji boleh. Jaya laut, Darat, udara. Kayak Avatar, jelmaan Avatar. api juga sekalian. Kak? Iya, api. Oh, iya. Oke, jadi kita langsung ke Kak Hani ya, laporannya Kak Hani ya. Halo Kak Hani. Selamat sore. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke. Kak, jadi bagaimana nih Kak tanggapan dari pihak sekolah nih mendengar kebijakan belajar tatap muka? Apakah sudah mengenai yang udah boleh nih Kak, kira-kira gimana nih dari pihak sekolahnya Kak? Silakan Kak. Baik, jadi pemerintah Kota Medan telah resmi mengeluarkan surat edaran nomor 443.2/9055 itu tentang pemberlakuan PPKM level 3 di Kota Medan. Nah, salah satu poinnya itu adalah sudah dibolehkannya belajar tatap muka di sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan. Nah, kalau mengenai tanggapan dari pihak sekolah sendiri, tadi kami sudah mencoba wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Ibu Lisnawati. Beliau mengatakan bahwa mereka menyambut dengan senang pemberlakuan PPKM level 3 ini dan juga diperbolehkannya belajar tatap muka ini dikarenakan mereka juga sudah melakukan simulasi untuk belajar tatap muka dan juga beberapa proses lainnya seperti penyiapan infrastruktur di sekolah seperti tempat cuci tangan dan juga jarak kursi dan meja antar siswa, video mengenai protokol kesehatan dan juga sebelum dimulainya semester awal pada Juni 2021 lalu, pihak sekolah juga telah memberikan surat atau surat pernyataan kepada orang tua siswa. Jadi orang tua siswa yang mengaku atau setuju dengan pembelajaran tatap muka itu menuliskan surat pernyataan di situ, atau kalau orang tua tidak setuju juga bisa menuliskan alasan-alasannya apa saja gitu. Jadi sekolah-sekolah di Kota Medan cenderung menyambut baik kebijakan pembelakuan belajar tatap muka ini. Tapi kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara, tadi kami wawancara, beliau mengatakan bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Medan sendiri itu masih akan dibahas terlebih dahulu karena ada beberapa wilayah di Sumatera Utara khususnya yang baru saja turun level dari awal level 4 menjadi level 3, itu seperti Kota Sibolga dan juga Madinah, dan Medan juga masuk ke dalam salah satunya. Jadi masih akan dibicarakan kemungkinan minggu depan atau hari Senin depan pembelajaran tatap muka di Kota Medan dan 2 kota lainnya yang sebelumnya itu menerapkan PPKM level 4 akan dimulai, begitu Kak. Kak, apakah siswa diwajibkan vaksin dulu waktu mau melakukan tatap muka?
Nah, kalau berdasarkan dari instruksi Mendagri yang juga dijabarkan ke dalam surat edaran wali kota, itu murid yang akan mengikuti belajar tatap muka tidak diharuskan vaksin terlebih dahulu, tapi vaksinasi untuk pelajar harus terus dilakukan karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi siswa di seluruh sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka. Tapi untuk pelaksanaan belajar tatap muka di PPKM level 3 ini Kak diwajibkan kalau untuk di Kota Medan sendiri itu maksimal 25% di dalam satu kelas. Jadi kalau untuk SMP di Kota Medan itu rata-rata maksimal satu kelas itu 32 orang. Jadi kalau 25%-nya itu maksimal 8 orang begitu. Jadi pihak sekolah juga telah menyiapkan jarak antara masing-masing siswa, dan saat ini juga kalau untuk Pemprov Medan telah melakukan vaksinasi untuk pelajar di Kota Medan. Dari total 105.000 pelajar yang ada di Kota Medan itu yang sudah divaksin ada 4.000 pelajar, dan ini akan terus dilaksanakan vaksinasi terus supaya untuk meningkatkan keamanan dan melindungi siswa-siswi pelajar di Kota Medan dari virus COVID-19 gitu. Oke Kak, untuk vaksinasi yang untuk pelajar ini dimulai dari kelas berapa sampai kelas berapa Kak? Boleh jelaskan Kak Hani? Nah, kalau untuk vaksinasi untuk pelajar ini kan di atas 12 tahun ya Kak. Jadi biasanya yang di atas 12 tahun sebenarnya dari kelas 1 SMP sudah bisa. Cuman beberapa memang siswa-siswi yang kalau dari kelas 2 sampai ke atasnya, kelas 2 SMP ke atas, kelas 2, kelas 3 dan SMA dan seterusnya itu sudah bisa. Cuman rata-rata memang siswa-siswi SMP yang masih kelas 1 atau awal-awal itu memang masih ada yang belum sampai ke 12 tahun. Jadi kalau beberapa hari yang lalu kami lihat vaksinasi di SMP Negeri 23 Medan itu memang ada beberapa yang tidak bisa divaksin karena umurnya belum cukup. Cuman karena umurnya itu beberapa bulan lagi, nanti kemungkinan ketika sudah melewati 12 tahun itu nanti akan tetap dilakukan vaksinasi begitu kan. Oke. Jadi Kak, untuk masuknya ini berdasarkan dari tadi ada yang Kak jelaskan berdasarkan surat pernyataan yang dia orang tua itu setuju atau tidaknya kan. Nah, itu berapa persen Kak persentase pencapaiannya bakal masuk ke sekolah gitu? Seandainya ada yang tidak setuju, apakah akan tetap diberlangsungkan namanya daring atau apa atau gimana gitu Kak? Nah, kalau untuk surat ini sendiri memang di hampir seluruh sekolah, khususnya sekolah negeri itu memang membuat sistem surat ini. Tapi tidak banyak orang tua siswa yang tidak menerima atau tidak mendukung proses belajar tatap muka ini, karena kalau berdasarkan wawancara kami dengan kepala sekolah SMP Negeri 7, beliau mengatakan dari ada sekitar 500 siswa yang diberikan surat pernyataan itu yang menyatakan orang tuanya tidak mendukung belajar tatap muka itu hanya 1 atau 2 orang, dan itu biasanya yang orang tuanya berprofesi dokter atau tenaga kesehatan. Tapi kalaupun memang orang tua siswa ini tidak menginginkan anaknya belajar tatap muka, pihak sekolah tetap menyediakan 2 sistem, yaitu sistem luring dan juga sistem daring. Jadi kalau misalnya tidak ingin belajar tatap muka tetap bisa mengikuti sistem luring, karena nanti di sistem belajar tatap muka ini juga siswa tidak full 1 minggu gitu. Jadi dalam 1 minggu itu kemungkinan ada 2-3 hari karena total ruangan kelas juga tidak mencukupi jika semuanya itu masuk gitu, karena yang boleh hanya 25%, jadi kurang lebih hanya 2 jam siswa ada di sekolah, dan kegiatan di luar sekolah seperti misalnya makan dan minum di kantin atau juga pulang menggunakan angkutan umum itu biasanya itu akan diminimalisir gitu Pak. Oh begitu. Termasuk untuk makan di kantin juga harus dibatasin lah ya berarti Kak, untuk social distancing. Apakah ada jam istirahatnya Kak gitu? Ada tadi deh. Ada ya? Oh. Nah, iya. Kak, ini Kak, satu lagi Kak. Ketika Medan sudah ditetapkan menjadi PPKM level 3, bagaimana dengan bioskop? Kemudian bagaimana dengan pembatasan jam berdagang bagi UMKM di Medan?
Ini di luar konteks Di sekolah luar ya. konteks sekolah. Gimana nih Kak Hani, Kak? Boleh dijelaskan Kak? Nah, di PPKM level 3 juga salah satu poinnya yang sangat berbeda dari PPKM level 4 memang diperbolehkannya dibuka bioskop gitu. Tapi diperbolehkannya dibuka bioskop ini dengan beberapa aturan dan syarat gitu. Nah, di surat edaran Wali Kota Medan sendiri itu ada beberapa aturan diperbolehkannya bioskop buka, termasuk diantaranya tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam bioskop, dan juga tidak dibolehkan adanya penjualan atau yang berjualan makan dan minum seperti popcorn atau makanan yang biasanya disajikan atau dijual di lokasi bioskop itu tidak diperbolehkan. Dan juga di lokasi bioskop itu hanya boleh pengunjungnya dari total satu studio bioskop itu hanya boleh 25% dari total pengunjung. Dan juga pengunjung yang di bawah 12 tahun itu tidak boleh masuk, anak-anak di bawah 12 tahun. Dan juga bagi pengunjung yang akan masuk ke dalam bioskop itu diharuskan untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi terlebih dahulu. Jadi hanya orang yang di aplikasi Peduli Lindungi itu yang berstatus zona hijau yang diperbolehkan untuk masuk. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam bioskop atau bisa menonton dalam bioskop gitu Kak. Nah, kalau untuk tempat perbelanjaan sendiri, ini memang ada perbedaan juga. Kalau di PPKM level 4 itu pusat perbelanjaan atau mall maksimal boleh buka pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Nah, kalau di PPKM level 3 ini sudah boleh buka sampai jam 9 malam dengan kapasitas maksimal 50% begitu Kak. Oke. Kak, mengenai jamnya itu Kak sampai jam berapa Kak tutupnya gitu? Jam kemarin 9 kan sampai jam 8 ya, malam. Kak, mall ya. Iya, kalau sekarang sudah boleh sampai jam 9 malam gitu Kak. Oh, begitu. Oke. Diperpanjang 1 jam ya Kak. Oke, terima kasih buat laporannya Kak Hani. Terima kasih Kak Makasih ya, Hani. Terima kasih, Jaga Kak. kesehatan Kak. Selamat sore. Selamat sore. Nah, itu Dek, kok dingin tangannya? Emang dingin cuaca Oh, ya Kak, iya. namanya hujan Iya, ya iya. kan. Jadi katanya nggak berarti kalau di dalam bioskop nggak boleh makan basi lah mulut sampai 3 jam kalau ada film yang panjang kan? Kak, emang kita pernah Ruben nonton bioskop beli makanan mahal Kak di Enggak. situ. Jujur aja. Ya, bawa nasi bungkus lah kita kalau gitu. Biasanya bontot. Oh iya juga ya. Masuk paling bawah-bawah, ya kan? Baru sih letak-letak itu. Iya. Jadi nggak boleh katanya Dek. Makanya kan kita kan ngomong apa adanya Kak. Mau beli popcorn di situ ya ampun, sekali keluar 50.000. Berkecoak Belum mulut minumnya awak. lagi. Berkecoak mulut awak 2 jam nonton nggak ada kasih makan sama minum ya kan? Tapi kita udah beli gorengan di luar. Oh betul juga. Heeh. Kita kan buka ini, buka aib kita masing-masing ya kan. Betul. Jadi agak-agak riuh juga ya jadinya ya. Mau nonton aja pun agak-agak repot jadi. Bagus usah nonton udah banyak Netflix, sudah banyak apa, Iya semua betul. udah ada ya. Kak, tapi Kak, di bioskop itu mungkin ada sensasinya. Kak. Matikan lampu kalau di kamar dia selesai. Tapi kan beda dia kan, sebelum nonton bioskop kita foto-foto dulu. Dulu kakak yang sering ngajak, ayolah nonton bioskop deh, gitu kan. Biar kayak kekinian mulutnya gitu. kalau iya. Iya. Pokoknya ya kita terima aja lah dulu peraturan yang ada ya kan Dek ya Iya, kan. Kak, tapi kita kok jadi bahasnya tentang bioskop? Ya, kita senang lah kan, udah sekolah, udah tatap muka. ya kan, biar apa sih dibilang? Tapi kalau cuma 25% terus istirahatnya juga udah dibatasi, nggak bisa main karet juga orang itu situ kan? Ya iya. Nggak boleh kan? Kalau main karet Ngap pakai juga masker, pakai masker. Kak, main karet pakai masker kayak mana ya kan? Gitu lah nanti macam Alisa. Ya memang aduh ya semoga dapat yang terbaik lah cepat ya kan. Apalagi kita udah berita terbaik itu udah turun ke level 3 kita. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat ya kan. Tapi Kak, Johor kok masih ditutup aja ya? Johor masih tutup. Berarti sana masih level. Tembung udah Udah dibuka ya? Dibuka. Oh, udah dibuka. Coba memang. nanti aku lihat sana. Tapi semalam pas aku lewat masih tutup. Masih tutup ya. Macam mana Tribuners untuk adik-adik kalian atau anak-anak bapak ibu Tribuners yang lagi nonton ini, mana tahu udah mulai sekolah nih, boleh dong dikabarin gimana mulai sekolah tatap mukanya ya kan di hari-hari yang baru. Kak, biar jangan asik main game aja itu. Nanti Iya. jam 1 malam pun masih berkeliaran katanya. Mama bapaknya stres ujian orang itu slow-slow ya. Rambut udah becet-cet. Iya memang aduh. Jangan main TikTokan aja kalian. Sorry ini ada warga TikTok juga nih yang lagi nonton nih, sorry ya.
Jadi kan TikTok itu ibaratnya cari Iya, informasi terbaru. bener, itu Jangan yang disalahgunakan. jangan loh. nasi joget-joget aja macam Nanti orang tuh ini. nengok profil aku kena. Iya. Kak itu sok ngomong-ngomong aja. Iya, kamu pun kayak gitu. Ah, ya, dia yang mengajarkan. Nah, ya katanya udahlah, gitu. ya udahlah. Ini terus emosi. Yaudah Kak, lanjut Kak berita kedua Kak. Jadi ada kejadian nih kejadian Malang menimpa, bukan di Malang tapi ya. Kejadian Malang Menimpa warga di Jalan Martimbang, Kecamatan Siborong-Borong, tepatnya di belakang Terminal Siborong-Borong, tengah hari tadi. Warga setempat Tikos Nababan mengatakan 8 unit rumah tinggal yang sekaligus dijadikan tempat berdagang habis dilalap api. Jadi menurut Tikos, sejauh ini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, namun berdasarkan informasi yang beredar di pasar, api menjalar dari pembakaran sampah di terminal tersebut. Itulah merambat dia cepat. Iya, itulah bahayanya ya kan Kak. Jadi kebakaran mungkin yang mau bakar apa gitu. Makanya soalnya ada tempat pembakaran sampahnya Kak. Mungkin di situ kan Ada deket- tempat sampahnya, Iya, kan? tempat sampah dia. Kok bisa disediakan gitu Ya, kan? ini kayak gini mungkin kan sembarangan rugi jadinya jadinya. terbakar Iya. semuanya. Kayak ada 2 kali ya Kak. Kemarin pernah juga di terbakar apa di tuh Perbaungan. Perbaungan, Ya ini kan? juga terbakar. Kebakarannya. Kasihan juga. Jadi kan? kebakaran tersebut mulai dari sejak pukul 12 tengah hari. Sayangnya damkar Pemkab Taput sebanyak 1 unit baru bisa tiba setelah 6 rumah hangus terbakar. Ya Masa ampun. cuma 1 ya kan? Masa apa cuma 1 aja rupanya di sana pemadam kebakaran? Jadi terlambat kayaknya Apa punya kan. lokasinya Udah jauh? 6 rumah dulu hangus terbakar baru datang dia. Itulah makanya kan. Berarti mungkin apa lokasinya jauh Kak? Ya gak tahu juga, nanti kita tanya Oh masih iya, Bang Moritz ya tanya, kan. Jadi selain karena teriknya matahari, api dapat dengan cepat menghabiskan rumah lantaran bangunan terbuat dari kayu. Rumah-rumah huni bertingkat tersebut biasanya selain memang telah tinggal dipakai pemilik untuk berjualan. Jadi kayak kios gitu kurasanya ya kan. Sejauh ini untungnya belum ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut nih, Dek. Alhamdulillah. Sejauh ya ini kan. masih belum ada yang Belum Kak. ada. Makanya kita tanya juga nanti kelanjutannya Memang apakah ada korban jiwa. nggak ada, cuma korban ini. Iyalah kerugiannya pasti besar kan Iya, Kak jualan. ini ada videonya nih, Tribuners. Kita tonton dulu ya Tribuners ya, videonya. Dengan biji bang. Banyak dari Mangul bete. Mangul be. Nah, itu dia Kak. Betul-betul Rumahnya hangus terbakar. terbakar tanpa bersisa, tinggal puing-puingnya lah. Betul. Ya. Ngeri ya kan? Aduh, Gara-gara kesalahan satu orang lagi jadi kayak merembet gini. kemana-mana. Iya, langsung kita tengok tanya sama Bang Moritz saja ya. Heeh. Halo Bang Moritz, selamat sore Bang. Selamat sore Bang Maurits. Selamat sore Medan. Halo Bang. Ya, Putus Bang. Halo. Halo, Halo. Bang Moritz. Oke. Sore Bang. Bang boleh Bang dijelaskan Bang mengenai yang peristiwa kebakaran ini Bang. Boleh dijelaskan Bang tentang pemberitaan ini, silakan Bang. Ya, terima kasih. Tadi kira-kira pukul 12 siang, kejadian naas menimpa warga sekitar, terkhusus para pedagang yang biasanya berdagang di Pasar Tersal Siborong-Borong. Dalam kejadian itu ada 14 kios, dan 5 rumah dinyatakan habis ludes terbakar. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Siborong-Borong, AKP Bonar Silalahi, yang pada waktu itu sedang berada di lokasi kejadian. Nah, terkait masih dalam dugaan, hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memutuskan apa menjadi penyebab kebakaran tersebut. Oleh karena itu tadi kami lihat juga di lokasi bahwa tim Inafis Polrestabes sudah berada di lokasi, dan hingga saat ini
menurut Kapolsek AKP Bonar Sialahi, kerugian material itu mencapai miliaran rupiah. Namun secara khusus tadi, seorang pedagang ikan asin yang pada waktu itu sedang membereskan ikan asinnya ataupun barang dagangannya mengalami kerugian hingga 200 juta. Nah, setelah kejadian 1,5 jam, baru sebuah mobil damkar dari kawasan Humbahas ya, Pemkab Humbahas tadi baru bisa menyelamatkan ataupun mengurangi lalapan api yang terjadi pada waktu itu. Nah, sewaktu kejadian juga air hujan turun yang memudahkan warga dan pihak petugas memadamkan api. Dan hingga saat ini proses pendinginan sudah sedang berlangsung. Namun pihak kepolisian belum secara pasti jumlah kios, jumlah material dan kerugian yang dialami oleh para pedagang yang ada di situ. Dan perlu diketahui bahwa biasanya pasar ini akan ramai ketika hari Selasa. Dan sekarang hari Rabu, artinya pekan yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat sekitar itu tepatnya pada hari Selasa. Jadi sehingga hingga saat ini korban jiwa tidak ada, namun korban secara material tergolong banyak. Oke bang. Bang. Kira-kira. Bang, kira-kira kenapa Bang bisa terlambat pemadam kebakaran datang, Bang? Hanya cuma satu yang aku baca di sini, Bang, yang datang. Nah, dari penuturan warga tadi disebutkan bahwa pemadam kebakaran yang datang itu bukan dari Pemkab Taput, malah justru dari Pemkab Humbahas. Memang dari sisi lokasi bisa saja Pemkab Humbahas lebih dekat dari sini karena melalui jalan daerah Bandara Silangit. Bila dibandingkan dari Pemkab Taput. Namun hal itu pun masih disayangkan oleh masyarakat karena keterlambatan ataupun agresivitas dari pihak Pemkab Taput. Nah, untuk terkait kenapa alasannya tadi, pihak kepolisian mengatakan justru damkar yang datang itu dari Taput dan dibantu oleh dari Taput, begitulah kira-kira, sehingga pemadaman cepat berlangsung dan api bisa segera dipadamkan atau tidak. Oke bang. Jadi bang, berapa persen abang ada nggak sih barang-barang yang bisa diselamatkan bang ketika kebakaran itu terjadi gitu? Ada nggak sih bang? Nah, pasca kebakaran tadi kita lihat bahwa tak satu pun barang-barang yang bisa diselamatkan, termasuk sebuah bus atau bus kecil atau bis mini di situ yang terbakar juga. Jadi tinggal rangka tadi. Jadi masyarakat dan pihak petugas juga berusaha mencongkel ataupun mengais-ngais apa saja bisa diselamatkan, dan ternyata tidak satu pun. Karena bahan dasar pembuatan kios di kawasan tersebut mayoritas itu dari papan, sehingga cepat terbakar. Jadi tadi kan berdasarkan informasi yang beredar di pasar bang, api menjalar dari pembakaran sampah yang di terminal. Berarti awal mula api itu muncul kan dari pembakaran sampah nih bang, dari salah satu mungkin warga di situ ya bang ya? Dari warga bisa saja seperti itu, tapi dari pihak kepolisian tadi mereka mengatakan bahwa api itu datang dari lantai 2 rumah ataupun ruko. Itu kan rumah dan ruko itu hampir sama di sana karena di pinggir pasar dan kios dan rumah di sana berbatasan dinding. Jadi tidak ada pembatas sebenarnya. Kios-kios itu adalah milik Pemkab Taput yang berjumlah 14, sementara rumah itu ada 5 yang milik warga. Dan rumah yang dihuni oleh masyarakat sekitar itu dijadikan juga sebagai tempat berdagang, makanya disebut dengan ruko. Jadi dari lantai 2 menjalar lalu hingga ke kios yang berada tepat di belakangnya. Tidak ada batas, hanya sebagai tembok saja. Oh begitu. Bang, ya. Apakah ini ada unsur kesengajaan atau kelalaian gitu bang, makanya terjadinya kebakaran ini bang? Nah, hingga saat ini pihak kepolisian makanya tadi turun tim Inabis dari Polres Taput untuk olah TKP namanya, oleh tempat kejadian perkara. Apapun menjadi penyebabnya hingga saat ini belum mereka ketahui. Bahkan hingga kerugian pun belum bisa mereka total. Dan pihak sahabat tadi juga sudah kita tanya, mereka sedang berkoordinasi dengan pihak Pemkab untuk membantu masyarakat yang terdampak kejadian naas ini ataupun kebakaran tersebut. Mereka sedang mendata siapa saja orang-orang yang menjadi korban dalam kebakaran tersebut.
Oke Bang, jadi Bang, kira-kira korban kebakaran saat ini seperti gimana nih keadaannya Bang? Tinggalnya di mana? Apakah dibangun barak atau apa? Posko Iya, gitu posko kan. gitu atau gimana Bang Moritz? Silakan Bang. Nah, hingga saat ini pada posisinya belum kita lihat ada pembangunan posko, tapi dari penuturan pihak kepolisian tadi dan Camat, mereka sedang berkoordinasi dengan pihak Pemkab Taput dan dari masyarakat sekitar. Pada umumnya mereka yang tinggal di situ adalah berkeluarga. Jadi besar kemungkinan juga masyarakat sekitar situ pasti antusias. Sama halnya dengan tadi proses pemadaman, masyarakat dan pihak petugas juga tadi sangat-sangat antusias untuk memadamkan api dan membantu masyarakat bila mana masih bisa menyelamatkan barang-barang dari pasca kebakaran. Oke Bang Moritz, kira-kira nih Bang, sekali lagi nih pertanyaannya, apa memang damkar di sana itu hanya ada satu unit atau memang banyak unit Bang, hingga selain jalan tadi kata akses Iya, jalan jauh. memang jauh lah mungkin jadi makanya terlambat atau memang gimana Bang? Kalau soal damkar, mereka tidak bisa menyebutkan secara resmi tadi apa penyebabnya, tetapi yang pasti mereka sebutkan bahwa damkar Taput juga ikut membantu begitu kira-kira. Oh begitu ya Dek ya. Oke, makasih banyak Bang Moritz untuk informasinya ya Bang ya. Selamat sore Bang. Terima Sehat selalu Bang. Selamat sore Kak, selamat sore Medan. Nah itu Dek. Kayaknya aku masih nggak ini kan sampai 2 kali nggak tanya Kak, kenapa cuma satu damkar yang datang? Apa cuma hanya satu di sana gitu kan? Padahal lumayan banyak loh yang terbakar ya kan. Iya, kasihan juga kan. Jadi apalagi ibaratnya berarti kan rumahnya juga. cuman warga lah yang membantu ketika apa ya kan, memadamkan api itu ya cuman warga-warga itu. Jadi seandainya kalau misalnya terjadi lagi lah jauh-jauh nih ya kan, apa bakal kejadiannya bakal seperti ini lagi atau kayak mana jadinya ya kan? Ya, Miris ya jadinya ya. ya kok bisa sih pemerintah buat macam ini kan Kak? Dari tempat pembakaran sampah katanya, cocok dipisahkan rasaku ya. Iya, memang Dipisahkan memang jauh. mungkin terbiasa ya. Sembarangan buang sampah di situ, terus membakar sampah juga di situ, di situ banyak. Apalagi rumah-rumahnya dari kayu Kak mungkin ya. Kan kata dari kayu kan. Terus kan itu kan yang mudah terbakar kan. Memang Jadi lah, cukup aduh. bahaya juga ya kayak gitu ya. Tapi memang kecewa juga sih ya, agak Kak, tapi lambat termasuk penanganannya. banyak juga kerugiannya Kak, miliaran kan. Mm-mm. Aduh, lagi PPKM gini. Mm-mm. Aduh, kasihan juga ya kayak gitu ya. Gimana lah ya. Ya semoga tabahlah ya korban-korban yang mengalami kebakaran Semoga kemarin ya. cepat banyak bantuan juga ya Kak. Banyak bantuan. Kesana. Rezekinya diganti lah. Ya kan? amin, Apalagi ya tadi Allah. sampai penjual apa ikan asin ya. 200 jutaan sampai habisnya. Luar biasa ya Dek ya. Memang yang namanya naas kita nggak tahu ya kan Dek ya. Jadi ada berita ketiga nih. Berita apa tuh Kak? Nah, kalau berita ketiga cepat kali kan. Aku kan biar cepet lah itu kan berakhir karena sedih kan kayak gitu kebakaran. Gerem gitu sih Kak. Cuma satu loh yang datang, apa nggak terbakar lah jadi yang lainnya kan. Iya. Padahal cuman Aku pikir tadi mungkin gara-gara masyarakat yang banyak berkumpul nonton gitu jadi agak susah jalan masuk. Rupanya rupanya emang cuma gara-gara satu yang datang pemadam kebakarannya. Padahal di situ kan begitu banyak, benar-benar. deket-deketan juga Iya. kan kios-kiosnya. Nah, jadi ini ada mengenai si siapa nih? Yang lagi viral ini sekarang, Dek. Ya lagi viral di media-media sosial ya. Yang katanya hamil di Leslar luar negeri. bukan? Leslar lah. Leslar ya? Oh. Jadi akhirnya si Rizky berarti. Bilar ini akui Lesti Kejora sudah hamil, menikah siri sejak awal tahun ini katanya. Oh iya. Boleh lah dibacain Dek maksudnya apa. Oh, kenapa? Oh. Kenapa? Berarti Berarti mereka nikah 2 kali gak gitu? cobalah kita baca dulu informasinya. iya. Nanti takutnya salah slip ya kan. Oke, Iya, kita silakan. baca ya. Rizky Bilar mengumumkan kehamilan istrinya, Lesti Kejora. Keduanya mengumumkan kabar kehamilan anak pertamanya. Sebelumnya, sejoli ini membuat pengakuan telah lebih dulu menikah secara agama alias nikah siri pada awal tahun 2021. Lalu keduanya menggelar pernikahan resmi di Catat Negara pada tanggal 19 Agustus 2021. Berarti Kak awal tahun itu bulan Januari mungkin ya? Iya, awal Januari. Mungkin Kak karena mau mempersiapkan kali. Jadi kan biar mana-mana bisa bareng kan, makanya nikah dulu kali gitu.
ya kan. Mungkin ya. Jadi ya Terus kan kalau misalnya prewed itu kan nggak boleh kan, mungkin mereka jadinya postwed biar halal, peluk-pelukan. mungkin kan dek di kata orang kan netizen ini kan nikahnya 2 kali. Mungkin gara-gara pertama nih orangnya nggak yakin nih PPKM ini bakal ketat kan. Oh gitu. Jadi lebih bagus lah nikah siri dulu, jaga-jaga ya kan. Iya. Yang penting jadi. Iya, yang penting nikah dulu gitu. Iya kan. Tapi kan bagus sih Kak kayak gitu. Daripada mengandung fitnah ya kan. Iya betul itu. Terkadang nggak netizen ini ya begitulah. Mungkin aku kalau misalnya artis, kemarin aku pas resepsi perutku buncit dan dibilang aku kayak gitu juga. Iya kan. Iya, padahal kan udah nikah dah. Tapi udah kalau lama. logikanya nih dek, kalau misalnya udah nikah di bulan awal tahun, kenapa harus ada resepsi apa Nikah sih? lagi ya? Bukan. Jadi apa? Tunangan kan? Oh mungkin gini Kak, itu hanya untuk konten kali. Konten ya. Iya, Aduh, iya yang kan, harus biar mungkin kemarin nih udah diiniin Kak, udah dipanjar-panjar juga sana sini terjatuh deh nih. Iya, biar lebih viral ya kan. Apalagi kan orang ini kan apa tuh namanya? Ditampilkan di Fansnya Leslar ini kan kemarin sampai ngasih berapa ratus juta Kak, terus itu kan sumbangannya. ditampilkan di ini lagi live, secara live. Jadi kan kalau misalnya ya. kalau misalnya nggak live kan nggak cantik dia kan. Mungkin dari juga, proses ya. pertunangan, proses apa lagi? Apa? Akad, baru resepsi. Berapa kali lah yang itu, coba? berhari-hari. Ngeri lah. Pokoknya. Mungkin itulah salah satu yang jadi ininya ya kan. Ini ada videonya nih dek ya. Nggak ada videonya, Nggak ada jadi videonya. kita ngomong-ngomong aja terus. Memang lah adminnya nih lah. Kenapa nggak Jadi Kak disisip? lanjutkanlah bicaranya tadi itu beritanya. Yang mana tadi tuh? sampai mana? Oh kan bingung aku dah. Ini. Jadi rupanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah kurang lebih 8 bulan sah menjadi pasangan suami istri. Jadi Rizky Bilar memutuskan menikahi Lesti Kejora untuk menjaga kehormatan istrinya sebagai seorang wanita. Aduh. Iya itu bagus tuh Kak tuh. Jadi Ya kan? nggak janji-janji manis ya kan? Apa nggak diabetes anak-anak sekarang ya kan? Udahlah ganteng ya kan Rizky Bilar tuh. Tanggung Si jawab. Lestinya kan juga cantik Iya. manis gitu kan. Jadi bukan saya berasa sok suci, saya juga menjaga marwah seorang Lesti katanya. Bisa dibilang Lesti ini adalah seorang yang memiliki citra di masyarakat. Tapi kan namanya bukan citra. Namanya Lesti. memiliki citra Kak. Oh, Citra di namanya bukan masyarakat. citra ya? Memiliki citra. Oke. Jadi setelah dekat dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar mengaku tak bisa tanpa ada ikatan yang halal katanya. Jadi untuk saran keluarga, Rizky Bilar memutuskan untuk menikah secara agama nih dek. Walau pernikahan itu dilakukan secara sederhana, Rizky Bilar mengaku prosesnya sangat khidmat. Jadi dihitung saat usia pernikahan Lesti Kejora kurang lebih udah 8 bulan lah. Jadi kan mungkin orang banyak mengira-ngira, kok udah hamil duluan si Lesti nih. Sekarang lah ini netizen ini kan Kak. Kita juga berpikiran seperti itu kan. Enggak lah. Tapi kemarin ada di Berarti Kakak kayak gitu berpikiran enggak sih, aku enggak. kurang ngikutin berita artis sih sebenarnya. Iya. Padahal ya kan. Tapi ini ada sebenarnya ada fotonya sama si Dinda, mantannya Iya. bukan mantan, siapa sih? Mantannya atau Temannya lah. Teman dekat lah yang dulu katanya Teman sempat dekat. gara-gara ditinggal nikah sama si Dinda nih ya kan. Iya. Rupanya di situ Dinda ketika itu si udah hamil, Dinda kan? itu udah hamil, lagi masih hamil. Iya, Nah, iya, disitulah masih hamil terbukti besar. kalau memang mereka melakukan Nikah siri. nikah siri terlebih dahulu ya kan. Nah, itulah jadi beritanya. Kak, tapi kan kalau emang kenapa sih kalau mereka udah nikah kayak emang kenapa ya kan netizen ini ya? Iya biasa lah, makin digosok makin sip lah. Betul itu. Tapi Kak, bagus sih kayak gini kan. Jadi kan kalau mau foto atau apa kan Udah deket-deketan, asik ya kan. udah halal gitu ya Mungkin- kan. Mungkin itu juga sih pemikirannya si Biasa kan, Rizky Bilar. Nanti takut deh, nanti kalau misalnya apa, nanti takutnya nggak jadi pula ya kan. Mau nikah siri aja lah, mungkin gitu ya kan. Gitu. Tapi kan bagus tanggung jawab dia kan nikah lagi. Iya. Yang pakai dolar. Iya. Tiba-tiba dolar. Aku pikir biasa cuman tapi ada ujungnya dolar. Ternyata sangat banyak. Oke. Tapi kalau nikah siri cuma berapa ratus ribu katanya kan. Ya, tapi kan itu kalau misalnya kita nikah secara agama, kalau misalnya nikah itu mahar itu kan cuma jadi salah satu ini aja sih, nggak harus mahal-mahal juga kan deh. Iya, jadi segelas air putih boleh lah gitu ya. Jangan gitu juga. Jangan gitu juga. Kok bisa sekian mayam gitu? Sekian mayam, boleh 50 lah, mayam boleh lah gitu. kayak gitu. Aduh ngeri lah ya kan. Kita lihat nih ada nggak ya yang komen ini di Facebook nih, kayak sepi nih, udah dijawabin sih. Jadi jawabin ya di Facebook ya.
Oh, Nggak ada sih ya kayaknya, kejam kali lah memang Tribuners ini. kakak Tapi nggak nengok FB itu kak? oh yang nengok TikTok ya. Iya, kakak nengok Karena aku TikTok nengok sambil joget. berita belakangan ini yang lagi rame Di TikTok gitu. di Depok. Apa Dek. tuh? Angin kencang kali sekencang-kencangnya. Kak, Ngeri. tapi beberapa hari yang lalu ingat nggak kak ada petir yang kuat kali? Yang di mana? Yang di Medan lah. Mungkin nggak sampai ke daerah rumah. Nggak sampai rumah kak ya. Sampai aku pun terkejut. Ya ampun. Tor Kak. mau lewat kurasa nggak? Oh mungkin dia bawa ini, bawa Palunya ya. palunya dar gitu kan. Ya mungkin lah itu ya kan. Memang cuaca sekarang Itu lagi nggak menentu Di lah. Depok Dek. kenapa kak? Badai, Apakah ada korban angin jiwa? kencang. Nah, setahu belum ada sih. Aku cuman baca-baca nih teman-teman yang di Depok ini semua komentar gitu loh. Jadi salah satu ini berita gitu. Ngeri lah pokoknya angin kencang ini kalau udah ini ya kan. Macam udah lampir mau datang lah pokoknya deh. Iya. Jadi kan nggak ada nih yang Nggak ada. bisa Tapi Tribuners jangan lupa loh, kita bakal ada flash sale tanggal 27 September nanti. pas ulang ntar lagi Tribun berarti ulang tahun ya kan kak 7 September. Iya, jadi Tribun akan ulang tahun yang ke-11 pada hari Senin tanggal 27 September. Nah, jadi di sini kita bakal melakukan flash sale. Jadi barang-barang berkualitas. Pokoknya itu bagus-bagus. Kak banyak kali ya. Dek, itu sepeda motor, Dek. Ya Kak, ampun. aku lah buka sepeda motor kereta kalau aku tahu Oh iya, nama itu, motor Kak. apa? Kereta tuh Mario. murah loh. Itu paling murah sekota Medan loh. Kalian cari ke ini kalian Kak lain. boleh aku kasih tahu harganya? Jangan dulu ya. Rahasia kan? Kalian pantengin aja. Kayaknya ada sih di sosial Mana, media Kak? Tribun Medan tuh ada tuh. Oh ada. Ada Sekitar itu. berapa itu kak? 18 juta ya? Iya, jadi kita bakalan kayak kalau lelang bukan juga ya kan. Kita bakal jual habis-habisan lah itu. Itu ada tuh. Ada kulkas 2 pintu free yang Kak namanya. bisa masuk aku dalam kulkas itu kak? Bisa, ada free mesin cuci juga tuh, ada tempat tidur matrasnya ya, ada juga untuk alat karaoke, ada yang dari panen itu Panen lemari houseware ya, ya? ada itu apa TV ya, Iya, TV. lalu ada juga sepatu vacuum cleaner, pokoknya lengkap lah. Kalian kalau misalnya kalian Kak aku kelewatan, mau sepatu, ada nggak sepatu kak? ada sepatu, Oh, lengkap. ada 6 Terus jenis apa kalau lagi, nggak salah sepatu, ada voucher hotel juga yang bakal kita. Oh iya udah lama nih nggak bobo hotel. Kalian kalau misalnya, soalnya aku yang nge-host jadi agak-agak lantam sedikit aku ya. Oh gitu. jadi Makanya kaget gitu kan kenapa semangat kali ibu ini ngomong. Biar laku berarti jualannya. Iya, jadi kalian ramekan pokoknya di hari Senin ya. Tepatnya dia Jam berapa ada 3 jam? sesi, ada 3 sesi dia. Jam berapa aja itu Di ibu? Jam 1, jam 3 sama jam 6 kalau nggak salah ya. Lupa aku. Gak pulang-pulang dong nanti ibu di kantor Nggak, aja. Dia cuma 15 menit satu sesi. Jadi kita bakal menjual barang per barang berdasarkan sesi-sesinya itu gitu. Oh deh. gitu. Siapa cepat dia dapat pokoknya. Kak itu ada berapa item? Apa hanya satu item? Oh enggak lah, ada banyak item loh deh. Oh gitu. Enggak maksudnya kereta itu ada berapa item? Ada cuma satu kak atau ada 10 gitu? Kereta satu lah. Oh cuma satu Sisanya semua. becak mau. Kak aku mau mobil. Mobil ada nggak sih kak? Mobil belum ada loh. Ah gimana sih? Ayo yang mau masukkan flash sale mobil bisa. Bisa kak? Iya. Bisa. Bukan, maksudnya siapa yang mau ikutan loh. Siapa mau ikutan? Ya, Oh iya iya. Keluar laki-laki pendek. Emosi bu ini. Jadi kalian ikuti. Udah aku bantu jualan pun. Pokoknya itu ada pokoknya keren-keren lah. Pokoknya jangan sampai kalian ketinggalan. Oh iya. Nanti sempat tinggal gol. Kak Ra nggak ada di situ. Aku mau beli. Ada itu tadi rak lemari panen. Nggak mau aku mau rak yang itulah. Banyak kali. Rak terus mau apa lagi? Ember-ember gitu. Ada Kak, nggak? kita beli ke belakang deh. Di Peringgan banyak. Kak, aku kan mau ikutan flash sale. Oh iya. Tapi Ah, flash gimana ini sih? barang-barangnya oke-oke loh, berani-berani. Iya ya. Di luar kalian cari ke sana belum tentu harga segitu. Kan? Oh iya. Mau sayang, mau nggak balik sini bisa sayang, tambah 1.000 bisa sayang. antar ke rumah kami nggak? Nggak Itu dia bisa intinya. lah, itu harus dijemput sendiri loh, kayak gitu-gitu. Oh gitu, harus dijemput sendiri ya. Mau sini sayang langganan, ku tarik nanti ini semua. Kak, jadi nanti kakak jualan di pinggir jalan itulah ya? Jangan di studio. Oh lah. enggak di studio. Pokoknya jangan lupa. Pokoknya Senin ya, Senin karena kita bakal ulang tahun yang 11. Kak, tunggu. Deket-deketan sama Kak, Bang Ini keretanya bilang, berarti dibawa ke sini? kereta enggak, kita Naik kan cuma ke atas aja. studio kan? Enggak lah. Oh enggak. Macam mana ngangkatnya? Pas pula aku duduk di atasnya apa enggak? Kan biar Makin lebih berat. keren lagi. Kereta iya. naikkan, semua naikkan ke atas. Jangan. Spring bed naikkan ke atas, tidurin. Jangan. Ini dia, gitu-gitu ya Nggak usah, jadi kan. kita gambarnya aja Tribuners. Nanti kan kalau misalnya kalau mau bentuk barangnya, belilah. Oh gitu. Jadi cuman gambar doang. Harga murah loh, Dek. Di mana lagi? Iya kan? Dari berapa tuh Vario? Vario kayaknya 20 jutaan atau berapa. Ya udah, Kak, besok aku beli.
Kalau kalian pantengin lah, itu ada kuis-kuisnya juga loh Tribuners ya. Kuisnya ini bakal ada hadiah-hadiahnya lah. Ih, pokoknya keren-keren lah. Kalian pantengin Kak, kasih tahu lah kisi-kisinya kuisnya apa biar aku menang. Mana tuh bisa bobo hotel ya kan? Kisi-kisinya berapa berat badanku? Kalian tebak itu ya. Berapa helai rambut saya gitu. Iya. Allah. Tadi pagi aku makan apa? Kalian tebak itu. Ya, dia makanan terus ya kan, berat badan makan. Iya, makasih ya, Dek. Ya Kau ampun. body shaming. Kak, ini ada makanannya Kak Lani sebenarnya guys. Iya. Jadi itulah Tribuners ya. Pokoknya Oke. tadi kami udah memberikan 3 berita terupdate pokoknya yang terhot dan tentang flash sale kita yang akan kita adakan di hari Senin tanggal 27 September. Kayaknya keren nih ya Kak. Keren lah. Aku bakal nonton dari jam 1 sampai jam 6. Pokoknya kalian pantengin ya. Itu flash sale itu sebentar-sebentar aja. Jadi kalian kalau bisa begitu live langsung masuk, live masuk gitu lah ya Oke, kan. gitu. Daripada kuota kalian untuk nonton yang enggak bagus nonton kami ya kan. Bukan sama aku Kak, bukan. Oh, bukan. Bukan sama yang di bawah. Oh, Ada iya. satu lagi rekan kakak. Yang agak Kakak udah selingkuh dari aku, sudah cukup lah Kak. iya. Kakak udah berpaling hati. Iya. Pokoknya jangan lupa pantengin semua kegiatan kita di kegiatan digital activity kita ya kan Dek, di Iya, betul. di cetak, di online, di sosial media. Pokoknya semua kalian follow, kalian subscribe untuk YouTube-nya, kalian ikutin lah pokoknya. Iya. Itu kan follow sama aja. Ya harus ditonton tuh. Harus yang tonton, utama harus flash ngikutin. sale-nya tuh. Iya, takutnya aja kalian ketinggalan nantinya. Jadi jangan lupa ya kalau misalnya flash sale ini kalian sampaikan juga ke saudara-saudara kalian kalau ada yang mau. Aku udah Kak, udah aku share-share ada yang mau sama ikut ya kan? ada. Apalagi kalau mama cepat kali tuh. Bapak-bapak, abang. Dekat-dekat gajian. Lah abis gajian itu, Dek. Pandai kali Kakak lah. Kakak mau jualan pas Apa, sudah habis Kak? gajian. Pak, kau jangan beli ini dulu, Pak. Ini ada flash sale Tribun Medan. Iya betul. Aja, iya kan? Kak boleh cicil nggak? Nggak boleh lah. Oh nggak boleh. Pokoknya Aduh, dari mana aku siapa cari cepat duit dia ini? dapat ya, Tribuners. Pokoknya jangan lupa pantengin, ramekan pokoknya ya. Terima kasih udah nonton Selamat Sore Medan. Edisi Rabu tanggal berapa nih, Dek? Tanggal 25 September. Jangan 22. Oh, 22 September. Pokoknya tonton terus Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat dengan host terkece, tapi tetap yang paling kece di hari Rabu ya. Makasih untuk Tribuners yang udah nonton hari ini. Saya Lani. Saya Dan Tari. kru yang bertugas pamit undur diri. Kalau mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berhati-hati di jalan ya. Murah rezeki yang udah nonton hari ini ya. Makasih banyak ya. Dah. Dah, selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Assalamualaikum.